Pemakaman berlangsung di Gaza bagi warga yang tewas akibat serangan Israel meski gencatan senjata masih berlaku. Sedikitnya 4 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia pada Senin 24 November. Upacara pemakaman berlangsung di sejumlah wilayah yang masih terdampak serangan udara. Di saat bersamaan, Gaza Humanitarian Foundation atau GHF mengumumkan penghentian misinya di jalur Gaza. Keputusan itu muncul setelah lebih dari 800 warga Palestina dilaporkan tewas saat berusaha mengakses titik bantuan kelompok tersebut. Data terbaru menyebut perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 69.700 warga Palestina sejak Oktober 2023. Puluhan ribu lainnya mengalami luka. Korban hingga kini terus bertambah meski beberapa periode kejahatan sempat diberlakukan. Investigasi internal IDF mengungkap Hamas memantau hampir 100.000 tentara Israel di media sosial sejak 2018 sebagai bagian dari persiapan serangan 7 Oktober 2023 lalu. Sekitar 2.500 anggota intelijen Hamas dilaporkan membuat ribuan akun palsu di Instagram, Facebook hingga menyusup ke grup WhatsApp internal tentara guna mengumpulkan data pangkalan, sistem keamanan, posisi unit, dan dokumentasi kendaraan tempur. Informasi itu kemudian dipakai untuk membangun model 3D dan simulasi VR. Materi latihan itu menjadi dasar pelatihan pasukan elit Nukba dalam skenario penyusupan ke pangkalan IDF. Laporan lain menyebut Hamas juga mempelajari tank Merkava Mark IV, termasuk menemukan tombol pemutus tersembunyi yang dapat melumpuhkan kendaraan. Pengetahuan ini diterapkan saat serangan ke sejumlah pos IDF di perbatasan Gaza, termasuk Nahal Oz yang menewaskan lebih dari 50 tentara. Pada awal 2024, pasukan Israel menemukan kompleks terowongan intelijen di Gaza Tengah. Situs bawah tanah yang dijuluki Pentagon itu berisi peta pangkalan IDF, catatan intelijen, simulator VR, hingga replika peralatan militer yang diduga dikumpulkan dari media sosial tentara selama bertahun-tahun. Kementerian Intelijen Iran menyebut adanya dugaan upaya Amerika dan Israel untuk menargetkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memicu instabilitas di dalam negeri. Menteri Intelijen Ismail Hatib mengatakan Khamenei merupakan pilar persatuan nasional, sehingga musuh berupaya melemahkan simbol tersebut, baik melalui kemungkinan upaya pembunuhan maupun bentuk serangan lain. Times of Israel menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah mengatakan bahwa pembunuhan Khamenei akan mengakhiri konflik. Trump juga menyebut Khamenei sebagai target yang sangat mudah, namun mengatakan Washington tidak berniat menyingkirkannya sekarang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan terhadap Khamenei justru dapat memicu bentrokan internal yang lebih berbahaya bagi Iran. Delegasi Hamas bertemu Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, di Kairo pada Minggu 23 November. Pertemuan membahas lanjutan penerapan gencatan senjata Gaza. Delegasi ini dipimpin oleh Kepala Negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Mereka menjajaki fase kedua kesepakatan yang dimediasi Mesir dan negara kawasan. Hamas meminta Israel menghentikan pelanggaran yang dinilai masih sering terjadi. Sumber diplomatik menyebut fase berikutnya mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan otoritas transisi Gaza, dan penempatan pasukan internasional. Namun Hamas menolak opsi pelucutan senjata. Dalam pertemuan dengan Mesir, Hamas juga menyampaikan kekhawatiran mengenai nasib ratusan pejuangnya di Rafah. Mereka kehilangan kontak dengan kelompok Hamas yang diduga terjebak di terowongan bawah tanah. Area tersebut kini berada di bawah kontrol militer Israel sesuai fase pertama kesepakatan. Serangan bom bunuh diri mengguncang markas paramiliter di Peshawar Senin 24 November. Ledakan menewaskan sedikitnya 3 anggota pasukan dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Ledakan pertama terjadi di pintu gerbang markas. Pelaku meledakkan diri saat mencoba memasuki kompleks. Pelaku kedua kemudian menerobos masuk ke area dalam. Aparat menduga ada pelaku lain yang bersembunyi di kompleks, sementara gabungan polisi dan militer turun menangani keadaan. Markas yang diserang berada di dekat barak militer. Lokasinya menjadi target sensitif dalam beberapa insiden sebelumnya. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pakistan sendiri kerap menghadapi serangan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.